Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah AKM 2 kelas L. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai akuntansi sewa bagian lise. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Akbar Dwi Ferdianto dengan NPM 241. Lalu ada Rahardian Nugroho dengan NPM 213. Lalu ada M. Rizal Hidayatullah dengan NPM 115. Lalu ada Chandra Halim Ardiansa dengan NPM 198. Lalu ada Rizky Nasrullah Cahyanto dengan NPM 356. Materi yang pertama yaitu lingkungan sewa. Sewa adalah perjanjian antara pemilik, lessor, dan penyewa (lessee) yang memberi penyewa hak atau menggunakan properti hak pemilik selama jangka waktu tertentu. Sebagai imbalannya, penyewa membayar sewa kepada pemilik selama masa sewa. Pertama, pandangan tentang penyewa. Aristoteles pernah mengatakan kekayaan tidak terletak pada kepemilikan, tetapi pada penggunaan barang. Banyak perusahaan global sekarang lebih memilih untuk menyewa aset daripada memilikinya. Kedua, jenis aset yang disewakan. Ada kereta api, helikopter, bulldozer, barge, pemindah city, dan komputer. Beberapa contoh perusahaan besar yang menyewa berbagai jenis properti adalah Carrefour, yaitu menyewa toko. Terus Ahold Delhaize, yaitu menyewa toko dan properti lainnya. Lalu ada Diageo, menyewa atau memiliki tanah dan bangunan, dan McD dengan menyewa tanah dan bangunan restoran. Saya akan menjelaskan tentang advantage of leasing. Jadi, leasing itu adalah perjanjian di mana satu pihak, leasing atau menyewa, mendapatkan hak untuk menggunakan aset milik pihak lain atau lessor sebutannya. Jadi, selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang berkala. Keuntungan leasing ini merujuk pada berbagai manfaat yang diperoleh oleh penyewanya dibandingkan dengan membeli aset secara langsung. Beberapa keuntungannya yaitu termasuk pembiayaan penuh tanpa uang muka, perlindungan dari penurunan nilai aset, fleksibilitas perjanjian, serta kemungkinan biaya pembiayaan yang lebih rendah. Jadi leasing ini dipilih perusahaan itu karena untuk menjaga arus kas, menghindari resiko kepemilikan aset yang bisa cepat usang atau habis cepat masa gunanya, dan serta mendapatkan fleksibilitas dalam struktur pembayaran sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Keuntungan apa aja sih yang didapat dari para penyewa ini ketika melakukan sewa? Jadi yang pertama yaitu pembiayaan 100% dengan suku bunga tetap. Jadi penyewa tidak perlu membayar uang muka, yang sangat membantu dalam menghemat uang tunai atau uang kasnya. Lalu ada pembayaran sewa seringkali tetap, yaitu melindungi penyewa dari inflasi dan kenaikan biaya uang. Lalu ada perlindungan terhadap obsolescence, yaitu kadaluarsa teknologi. Leasing melindungi penyewa dari resiko barang menjadi usang. Penyewa dapat mengganti peralatan lama dengan yang baru tanpa harus membeli. Lalu ada fleksibilitas, yaitu perjanjian sewa bisa lebih fleksibel dibandingkan perjanjian utang lainnya. Pembayaran bisa disesuaikan dengan berbagai faktor seperti penjualan atau suku bunga. Lalu ada pembiayaan yang lebih murah, yaitu leasing seringkali lebih murah dibandingkan bentuk pembiayaan yang lain, terutama bagi perusahaan baru atau perusahaan dengan keuntungan pajak rendah yang tidak bisa memanfaatkan manfaat depresiasinya. Selanjutnya pembayaran sewa. Yang pertama adalah pembayaran tetap. Pembayaran tetap ini adalah pembayaran sewa yang ditetapkan dalam perjanjian sewa dan ditetapkan selama jangka waktu sewa. Yang kedua yaitu pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau suku bunga. Penyewa harus memasukkan pembayaran sewa variabel dalam nilai kewajiban sewa pada tingkat indeks atau suku bunga pada tanggal dimulainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu jumlah yang dijamin oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai sisa. Nilai sisa adalah nilai yang diharapkan dari aset yang disewa pada akhir jangka waktu sewa. Nilai sisa dapat dijamin atau tidak dijamin. Yang keempat yaitu pembayaran yang berkaitan dengan opsi pembelian atau penggantian yang secara wajar dapat dilaksanakan oleh penyewa. Jika perjanjian sewa memuat opsi pembelian murah yang cukup pasti akan dilaksanakan, biaya opsi tersebut harus dianggap sebagai bagian dari pembayaran sewa. Akuntansi penyewa selanjutnya. Metode bunga efektif untuk mengalokasikan setiap pembayaran sewa antara pokok dan bunga atas kewajiban sewa. Metode ini menghasilkan bunga periodik yang sama dengan persentase
konstan dari nilai terdapat kewajiban sewa. Penyusutan aset hak pakai dicatat dengan cara yang sama seperti aset non-finansial lainnya. Artinya penyewa harus menyusutan aset hak pakai menggunakan pendekatan yang mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi dari aset yang disewa. Umumnya perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk mencatat konsumsi aset hak pakai. Baik, saya akan membahas akuntansi lese contoh 2. Di sini dalam perjanjian sewa CNH atau Ivanhoe, nilai sisa dijamin oleh penyewa. Meskipun ada nilai sisa yang dijamin, hal ini tidak mempengaruhi perhitungan kewajiban sewa jika nilai sisa yang diharapkan lebih tinggi dari nilai sisa yang dijamin. Dalam kasus ini, Ivanhoe cukup mengembalikan peralatan ke CNH pada akhir masa sewa. Namun, jika nilai sisa yang diharapkan lebih rendah dari nilai sisa yang dijamin, Ivanhoe harus mencatat kerugian untuk menutupi selisihnya. Misalnya, jika nilai sisa yang diharapkan adalah 3.000, sementara nilai yang dijamin adalah 5.000, maka Ivanhoe mencatat 2.000 sebagai pembayaran sewa tambahan dalam perhitungan kewajiban sewa dan aset hak guna. Tabel di bawah ini menunjukkan perhitungan kewajiban sewa atau hak guna aset bagi Ivanhoe. Dalam situasi ini, di dalam tabel, present value of 5 annual rental payment yaitu 20.711,11 euro dikali 462.990 PVFAD 5 4% sebesar 95.890.35 euro. Kemudian present value of probable residual value payment of 2.000 euro to 5 years after date of commencement yaitu 2.000 euro dikali 0,82193 PVF 54% sebesar 1.643,86. Jadi totalnya lease liability atau right of use asset sebesar 97.534,21 euro. Ivanhoe membuat entry berikut untuk mencatat sewa dan pembayaran pertama. Right of use asset pada lease liability sebesar 97.534,21. Kemudian lease liability pada cash sebesar 20.711,11. Lalu kehilangan nilai sisa. Jika nilai wajar aset dasar lebih rendah dari nilai sisa yang diharapkan, Ivanhoe harus memberikan kompensasi tambahan kepada CNH sesuai jaminan nilai sisa, sehingga mencatat kerugian. Misalnya, jika nilai wajar Ivanhoe bernilai 0 akibat pemeliharaan yang buruk, Ivanhoe dan CNH setuju bahwa Ivanhoe akan menanggung kerugian sebesar 3.000 euro. Dalam situasi ini, Ivanhoe mencatat kerugian tersebut pada 1 Januari 2027 sebagai berikut. Loss on lease pada cash sebesar 3.000. Kemudian di bawah ini skenario tidak adanya pembayaran yang diharapkan. Ivanhoe membuat entry sebagai berikut. Loss on lease pada cash sebesar 5.000. Lalu opsi pembelian murah memungkinkan penyewa untuk membeli aset sewaan di masa depan dengan harga yang jauh di bawah nilai wajarnya, sehingga pelaksanaan opsi ini sangat mungkin. Jika opsi ini ada, penyewa menambahkan nilai sekarang dan harga opsi ke nilai sekarang dari pembayaran sewa. Misalnya, Ivanhoe memiliki opsi membeli peralatan sewaan seharga 2.000 euro pada akhir masa sewa, sedangkan nilai wajarnya saat itu diperkirakan 10.000 euro, sehingga menciptakan opsi pembelian murah. Opsi ini diperlukan akuntansi mirip dengan nilai sisa yang dijamin, tetapi perbedaannya ada pada penyusutan. Untuk opsi pembelian murah, penyusutan dihitung berdasarkan umur ekonomis aset, karena penyewa diperkirakan akan memiliki aset tersebut. Baik, di sini ada contoh soal di akuntansi lese. Ini contoh yang ketiga. Jadi asumsikan bahwa Hathaway Disposal Leaser dan Marks dan Spencer Peak MNS GBR sebagai penyewa menandatangani perjanjian sewa tertanggal 1 Januari 2022. Perjanjian sewa tersebut menetapkan bahwa Hathaway akan memberikan hak penggunaan salah satu pemadat kardus standarnya untuk digunakan di salah satu toko MNS. Informasi yang relevan dengan sewa tersebut adalah sebagai berikut.
Jangka waktu sewa adalah 3 tahun, perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan dan mengharuskan pembayaran sewa yang sama sebesar 17.620 pound sterling di awal setiap tahun sewa berdasarkan anuitas jatuh tempo. Yang kedua, ada pemadat tersebut memiliki biaya dan nilai wajar pada awal sewa sebesar 60 pound sterling, umur ekonomis diperkirakan 7 tahun, dan nilai sisa yang diharapkan sebesar 12.000 pound sterling yang tidak dijamin. Ketiga, perjanjian sewa tidak memuat opsi perpanjangan dan pemadat kembali ke Hathaway pada saat berakhirnya perjanjian sewa. Lalu tingkat implisit dari lessor tidak diketahui oleh MNS. Tingkat pinjaman tambahan MNS adalah 6%. Selanjutnya, berdasarkan perjanjian sewa ini, MNS memiliki hak penggunaan pemadat selama 3 tahun dan akan mengembalikan aset tersebut kepada Hathaway pada akhir masa sewa. Hathaway tetap memiliki kepemilikan pemadat tersebut. Nilai sekarang dari pembayaran sewa untuk MNS dalam situasi ini adalah 49.924 pound sterling atau di pound sterling 17.620 dikali 2833 menggunakan present value future dengan 3,6%. Catatan bahwa kewajiban sewa sebesar 49.924 tidak termasuk pembayaran apapun yang terkait dengan nilai sisa yang tidak dijamin. MNS membuat entry berikut untuk mencatat sewa dan pembayaran pertama. Di sini ada aset hak pakai sebesar 49.92456 sesuai yang sudah soal. Terus tanggung jawab semua itu pada tanggung jawab sewa sebesar 49.92456. Terus selanjutnya ada tanggung jawab sewa sebesar 17.620 itu hasil yang ada soal ini, terus pada uang tunai. Baik, untuk tahap pengerjaan selanjutnya yaitu MNS menyiapkan jadwal amortisasi sewa untuk menunjukkan beban bunga dan amortisasi terkait kewajiban sewa selama periode 3 tahun. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi. Jurnal entry yang harus disiapkan oleh MNS ini sepanjang masa sewa untuk mencatat biaya sewa dan amortisasi kewajiban sewa dan penyusunan aset hak pakai seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi ini, menggunakan jumlah yang disajikan dalam ilustrasi 2114 yang jadwal amortisasi ini. Ini sesuai kayak perhitungan jadwal amortisasi biasanya. Ini pengurangan sewa pembayaran, terus ada bunga 6%, ini dikurangi jadi pengurangan tanggung jawab sewa, beban sewanya dikurangi pengurangan tanggung jawab sewa, dan seterusnya. Baik, untuk tahap pengerjaan selanjutnya yaitu seperti jurnal 2115, yaitu entry jurnal oleh lessor mengikuti entry ini seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi 2114 sebelumnya yang amortisasi kewajiban sewa dan aset hak guna memiliki saldo 0 dan MNS mengembalikan aset tersebut pada Hathaway. Sewa bernilai rendah. Untuk sewa bernilai rendah ini aset dasar dengan nilai 5.000 atau kurang. Daripada mencatat aset hak guna kewajiban sewa, penyewa dapat memilih untuk membebankan pembayaran sewa saat terjadi sewa jangka pendek adalah sewa itu pada saat tanggal itu dimulai memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang. Daripada mencatat aset hak guna dan kewajiban sewa, penyewa dapat memilih untuk membebankan pembayaran sewa saat terjadi sewa dapat mencakup opsi untuk memperpanjang jangka waktu sewa, yaitu opsi pembaruan atau untuk mengakhiri sewa sebelum tanggal kadaluarsa sewa yang ditentukan dalam kontrak opsi penghentian. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.